I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 2 Purwakarta, kelas 11 RPL 2. Saya Maitza Fazalia. Saya Silvi Sugiyati. Saya Naila Hasna Ananda. Kami akan menjelaskan materi basis data dan permodelan perangkat lunak. Arsitektur pemodelan data. Arsitektur pemodelan data merupakan serangkaian pengetahuan tentang pemodelan data. Pengetahuan tentang file, table, field, record, indeks, atraksi data, dan serangkaian konsep yang digunakan untuk membuat deskripsi struktur basis data. Dalam basis data, data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data, field, rekaman, record, dan berkas file. Elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya, siswa terdiri dari NIS, nama, alamat, telepon, dan jenis kelamin. Rekaman atau record merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tuple. Berkas atau file adalah himpunan seluruh record yang bertipe sama. Struktur konseptual basis data. 3 konsep dasar dalam pembuatan deskripsi struktur basis data adalah model data konseptual, model data fisikal, dan model view. Model data konseptual. Konseptual data menyajikan konsep tentang bagaimana user basis data memandang atau memperlakukan data. Konseptual merupakan level tertinggi atau high level yang dekat dengan user. Di dalam konseptual data menjelaskan beberapa hal, yaitu entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Entity atau entitas. Entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Entitas dapat berupa 1. Data fisik, seperti mobil, rumah, manusia, pegawai, dan peserta didik. 2. Abstrak atau konsep, seperti departemen, pekerjaan, atau mata pelajaran. 3. Kejadian, seperti pembelian, penjualan, peminjaman, dan lain-lain. Atribut. Atribut merupakan karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship. Dalam penerapannya, atribut merupakan field atau kolom dari sebuah tabel. Contoh, entitas siswa mempunyai atribut NIS, nama, alamat, agama, dan jenis kelamin. Permodelan perangkat lunak. Permodelan perangkat lunak adalah disiplin ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk permodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan berorientasi objek. Model-model permodelan perangkat lunak. 1. Waterfall model. Sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak sistematik dan sekuensial, disebut juga classic life cycle. Disebut waterfall berarti air terjun karena memang diagram tahapan prosesnya mirip dengan air terjun yang bertingkat. Aktivitas waterfall model. Requirements, analysis, and definition. Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. System and software design. Desain ini dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Implementation and unit testing. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan program yang dibangun langsung diuji. Integration and system testing. Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan. Operation and maintenance. Mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya.
Evolutionary Software Process Models, bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil proses berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Dua model dalam Evolutionary Software Process Models adalah 1. Incremental Model. Incremental model merupakan gabungan antara model linear, sekuensial, dan prototyping. Setiap linear sekuen menghasilkan produk yang deliverables. Increment pertama merupakan produk inti yang mengandung persyaratan atau kebutuhan dasar. 2. Spiral model. Proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop mewakili satu fase dari software proses. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem. Loop selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan. Loop berikutnya berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya. Transformasi formal. Metode ini membasiskan pada transformasi spesifikasi secara matematik melalui representasi yang berbeda untuk suatu program yang dapat dieksekusi. Transformasi menyatakan spesifikasi program menggunakan pendekatan clean room untuk mengembangkan PL. Metode ini mempunyai keterbatasan dalam pemakaiannya. Keunggulannya adalah mengurangi jumlah kesalahan pada sistem, sehingga penggunaan utamanya adalah pada sistem yang kritis. Hal ini menjadi efektif dari segi biaya pemakaian. Model pengembangan formal memerlukan tingkat kerahasiaan sebelum digunakan. Permasalahan dalam model pengembangan metode formal memerlukan keahlian khusus dan pelatihan untuk mengaplikasikannya. Sulit menentukan beberapa aspek dari suatu sistem seperti user interface. D. Model Rapid Application Development. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses pengembangan software sekuensial linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari, karena dipakai terutama pada aplikasi sistem konstruksi. Pendekatan RAD melingkupi fase-fase sebagai berikut. 1. Business Modeling. Aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dimunculkan? Siapa yang memunculkannya? Kemana informasi itu pergi? Siapa yang memprosesnya? 2. Data Modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik disebut atribut masing-masing objek diidentifikasikan dan hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan. 3. Proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah objek. 4. Application Generation. RAD mengasumsikan pemakaian teknik generasi keempat. Selain menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga yang konvensional, RAD lebih banyak memproses kerja untuk memakai lagi komponen program yang ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Pada semua kasus, alat-alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. 5. Testing and turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Prototyping model. Proses pada model prototyping yang digambarkan pada gambar model prototyping bisa dijelaskan sebagai berikut. Pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Perancangan.
Perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili semua aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Evaluasi prototipe. Klien mengevaluasi prototipe yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan software. Pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. F. Component Based Development Model. Secara umum, proses yang terjadi dalam model ini adalah identifikasi kelas-kelas yang akan digunakan kembali dengan menguji kelas tersebut dengan data yang akan dimanipulasi dengan aplikasi atau software dan algoritma yang baru. Kelas yang dibuat pada proyek sebelumnya disimpan dalam kelas library, sehingga bisa langsung diambil dari library yang sudah ada. Jika ternyata ada kebutuhan kelas baru, maka kelas baru dibuat dengan metode berorientasi objek. Bangun software dengan kelas-kelas yang sudah ditentukan atau kelas baru yang dibuat integrasikan. Pembangunan software dengan menggunakan komponen yang sudah tersedia dapat menggunakan komponen COTS, Commercial of the Shelf, yang bisa didapatkan dengan membeli atau komponen yang sudah dibangun sebelumnya secara internal. Komponen Based Software Engineering atau CBSE adalah proses yang menekankan perancangan dan pembangunan software dengan menggunakan komponen software yang sudah ada. Coming back home.